Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bukan Otomasi Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang penggunaan counter pada software XG5000. Jadi pada XG5000 ini ada ada empat fungsi counter. Itu ada counter up, counter down, counter up dan down, dan satu lagi counter apa, lupa saya namanya. Nah, langsung aja nih kita akan mulai dengan counter up ya. Counter up CTU C0 3. Jadi saya panggil kontak channelnya untuk mengaktifkan output misalnya P40. Dan di sini ya, reset coil untuk mereset counternya. Langsung aja kita simulasi lagi. Nah, CTU itu fungsi dari counter up. Ini channel alamatnya, alamat counter, dan 3 ini target yang kita inginkan gitu ya. Jadi saat counter telah mencapai nilai 3, maka kontak dari counter channel ini akan on. Lihat, tambah 1, 2, dan 3. Nah, saat channel ini mencapai nilai yang diinginkan, itu 3, nah si kontak channelnya nyala kan, sehingga menyalakan kontak output P40. Nah, 1 udah sampai 3 ini ada sinyal masuk lagi, dia akan tetap terus menghitung. Dia akan tetap terus menghitung dan kontak channel itu akan terus menyala gitu. Jika ingin mematikan counter yang sudah aktif itu, kita memerlukan reset coil. Kita menggunakan reset coil dengan alamat dari counter itu. Ini saya akan mereset counter channel menggunakan internal relay M1, sehingga hitungan dari counter itu akan kembali menjadi 0. Jadi itu fungsi dari CTU atau counter up. Sedangkan untuk counter down, ya sama sih sebenarnya, sama kayak CTU, cuman dia menghitungnya tuh dari 3 sampai ke 0. Itu aja sih yang bedain. 3, 2, 1, 0 baru dia nyala. Jadi saat hitungannya mencapai 0, si CTD ini baru nyala. Saat ada sinyal masuk lagi, di saat counter udah aktif, hitungannya akan tetap 0 ya, nggak minus. Untuk mereset nilai dari CTD nya itu sama kayak yang tadi CTU, kita reset dengan reset coil, sehingga hitungannya kembali menjadi 3. Nah, itu untuk counter down ya. Ada lagi yang namanya counter ring, CTR. Crash Team Racing, bukan counter ring ini. Kita write dulu in online editing. Counter ring ini dia nilainya tuh saat sudah mencapai, terus ada sinyal masuk lagi, dia hitungannya tuh akan balik lagi ke nilai awal gini. Ini 1, 2, 3. Saat masuk lagi, yang membedakannya nih, saat dia ada sinyal masuk lagi, dia akan ngitung lagi dari awal. Jadi kita tidak perlu counter reset untuk meresetnya. 3 nyala,
kontaknya nyala, kontak counternya nyala, dan saat ada sinyal masuk lagi dari M0, si CTR-nya itu dia akan langsung kembali ke 0. Begitu seterusnya. Makanya namanya ring. Jadi dia terus menerus ya. Seperti lingkaran gitu. Nah, itu jadi fungsi dari counter ring. Juga ada lagi yang namanya counter up dan down. CTUD, counter up down, alamat dari counternya channel, terus trigger untuk dia menghitung naik, M2 untuk naik, M3 untuk turun, dan target. Kita aktifkan CTUD-nya dulu. Nah, saat M2-nya on, channel akan bernilai 1. Dia akan naik. Kalau M3-nya nggak dapat sinyal, dia akan turun hitungannya. Naik, turun. 1, 2, ini akan berkurang 1. Nah, saat mencapai sama pada umumnya. Dia akan aktif ketika sudah mencapai atau melebihi dari target. Saat dia udah mencapai nih. Nah, kontak dari channel ya akan aktif. Dan saat hitungannya berkurang, kontak channelnya akan off dengan sendirinya. Jadi itu ada yang namanya counter up, ada counter down, ada counter ring, dan juga ada control up dan down yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan program. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Like dan share serta subscribe jika kalian suka dan merasa bermanfaat dengan video saya pada kali ini. Jika ada kritik dan saran, post saja langsung di kolom komentar. Ada pertanyaan pun boleh, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya jawab juga nggak bisa gitu. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.